Halo pemirsa, jumpa lagi dengan saya Argo Pratomundo. Saya hadir lagi ke ruang handphone dan smart televisi Anda. Saya sengaja menjumpai seorang advokat muda, juga dinamis nih. Saya mengenal beliau ini sejak dia belum sekolah hukum nih. Karena beliau ini adik kandung dari sahabat saya, Dedi Siregar SH, Dedi Suwadi Siregar SH. Namanya sekarang ini Mas Suyanto Siregar SH. Selamat jumpa Mas Yanto. Ya, selamat jumpa Mas Argo. Bagaimana kabar? Mas Yanto, ini sekarang Anda sudah semakin melejit ini karena di organisasi advokat di Peradinya Oto Anda sebagai koordinator wilayah ya, Ya, untuk daerah betul. istimewa Yogyakarta ya. Ya. Tapi di sisi yang lain, saya melihat di lapangan sekarang ini secara hukum, masyarakat atau rakyat itu banyak yang tidak percaya dengan penegak hukum ini, Ya. baik polisi maupun jaksa maupun hakim, termasuk juga pengacara mungkin. Ini menurut Anda seperti apa ini, Mas? Ya, begini Mas Argo, ini sangat kompleksitas sebenarnya. Jadi perkembangan pasca diundangkannya undang-undang KUHP dan KUHAP baru ini itu dalam implementasinya Ya. Belum terwujud secara ini ya, istilahnya di sini kalau kita istilahkan dibandingkan dengan semangat KUHP lama itu yang merupakan paradigma lama istilahnya. Tentu ini juga membutuhkan penyesuaian bagi penegak hukum itu sendiri dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Ya. Jadi contohnya ya, kita kemarin alhamdulillah dalam perkara tindak pidana korupsi, lagi-lagi ya kita ini sebagai advokat kan tidak boleh menolak suatu kasus perkara ya. Nah, kebetulan klien kita dimenangkan itu ya dalam Kode perkara etiknya seperti itu ya. Nah, itu seharusnya dalam tingkat PN itu kan sudah diputus bebas. Namun oleh jaksa itu dibanding. Nah, padahal ini berdasarkan ketentuan KUHAP yang baru itu tidak diatur secara tegas. Nah, namun di sini jaksa ngotot menggunakan apa itu ya istilahnya banding itu tadi, upaya hukum banding. Padahal itu yang diatur itu apabila putusan itu lepas ya, bukan bebas boleh. Itu pun jadi hal-hal yang semacam ini kan perlu pemahaman. Namun karena masih boleh dibilang seumur jagung kan begitu. Yaitu pemberlakuan KUHP dan KUHAP ini. Ini banyak saya lihat yang gagap ya dalam menerapkan implementasi amanah dari undang-undang tersebut, yang baru tersebut. Contohnya terkait dengan putusan bebas itu tadi. Begitu juga dalam prakteknya di sini kita juga prihatin termasuk dengan adanya tumpang tindih kewenangan yang kita lihat saat ini kan, bahwa dalam sistem hukum itu ada namanya selain struktural, ada juga namanya peraturan perundang-undangan, dan budaya hukum. Budaya hukumnya ini yang yang perlu perkuat ya. Karena terkait gini, ketika aparat penegak hukum itu juga itu di mata masyarakat itu dianggap melenceng itu, ada faktor-faktor eksternal tentunya. Namun bagaimana juga dengan faktor internal. Nah, contohnya kemarin itu kan yang kita lihat ya, masalah kasus yang Jampitsus itu, itu terjadi tarik menarik kepentingan. Ternyata ada juga masalah yang
penjagaan oleh aparat TNI segala yang berlandaskan peraturan presiden. Nah ini segalanya ini sebenarnya Jadi tidak jelas itu ya. jadi kabur. Ya, artinya lalu Ya. masyarakat lalu semakin tidak percaya itu ya. Kembali ke budaya hukum tadi, Iya. Pak, bahwa secara hukum Ya, kita ini kan masyarakat anti korupsi, Pak. ya, ya, Nah, kembali lagi kita balik dari Nah, saya pertanyaannya. ya, ya. Nah, kalau begitu faktanya korupsi ini kan jadi budaya. Ya, Artinya sudah semakin banyak ya toh. dilakukan sendiri oleh aparat penegak hukum itu sendiri. Ya, 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 ya. Nah, begitu loh. Lalu ada apa gitu ya? Ada apa gitu loh. Kalau Iya. selama ini kan kita maksudnya budaya hukum itu supaya kita patuh dan tertib Ya, ya. pada peraturan kan. Ya. Contohnya kita berlalu lintas sebagai masyarakat. Ya, ya, ya. Bagaimana dengan aparat penegak hukum itu sendiri atau negara itu sendiri? Kalau dalam teorinya itu kan pembuat undang-undang itu sendiri juga harus taat hukum, Pak. Ya. Equality before the law, Ya, sama di hadapan hukum. ya. Nah, jadi di sini ada ketersinggungan ya antara budaya dan penegakan hukum tadi. Hmm. Namun faktanya bagaimana kalau yang melanggar hukum itu ya Aparat sendiri ya aparat toh. penegak hukum itu sendiri. Ya, ya, Ini ya. kan suatu hal yang sangat ini ya. Kembali lagi Itu akhirnya bahwa jadi ironis gitu ya. ironis. Ya. Kalau begitu berarti benar, Pak. Kalau Dugaan masyarakat selama ini ya, sisi lain itu juga bahwa ada semacam ini ya, bahwa selain hukum positif ada hukum adat kebiasaannya Ya. masyarakat. Kelasiman. Bahwa masyarakat sendiri sebenarnya menganggap ya korupsi itu kan hal yang biasa, memberikan tip misalnya ya. Ya, ya, ya. Nah ini ada kotak-kotak misalnya di kantor RT, ini juga kan budaya. Kalau dulu sajen itu ya. Persoalannya di sini kan kita ini sebenarnya masih terlalu dini. Kita kan baru saja menerapkan hukum nasional ini. Ya. Padahal itu hukum adat itu justru yang ditekankan oleh Panpolenhoven itu Bapak hukum adat orang Belanda justru yang supaya di Indonesia ini justru ya ada unggah-ungguh, ada apa, hukum adat itu lebih dikedepankan Ya. gitu Pak. Oke, oke. Nah penyelesaian itulah sekarang yang diberlakukan ditampung dalam KUHP itu dan KUHP itu ada restorasi justice, penyelesaian bahkan itu juga nanti koruptor itu kalau mengembalikan kerugian itu ya bisa dimaafkan Pak. Begitu arahnya. Oke, oke. Jadi itu justru orang Belanda yang menyarankan itu Pak. Dan ini nggak ada kata terlambat Pak. Kita juga sebagai advokat tetap optimis. Mengikuti Iya. hukum yang ada itu. Iya, Nah, justru ini suatu tantangan bagi kita Pak. Ya. Bagian dari penegakan hukum itu tadi. Ya kenyataannya memang ya kalau itu memang secara hukum itu lemah, tidak terbukti ya bebas. Namun ini kan ada yang istilahnya sisi lain semangat untuk menghukum orang itu belum hapus Pak. ya, ya. Karena apa? Semangat yang KUHP baru ini kan semangat untuk membina, Ya, bukan menghukum ya. rehabilitasi, Ya. bukan menghukum. Ya, Itu orang yang sudah bebas saja, ya. itu kan tetap terus dibina gitu ya. bagaimana nanti itu kan bertentangan sebenarnya dengan apa yang diamanahkan oleh undang-undang itu sendiri. Ya, Oke. semangat inilah Pak yang Ya. perlu kita Kembangkan, ya. sinkronisasi ini antara aparat penegak hukum itu supaya seiring sejalan Pak. Ya. Jadi kalau kita Sehingga negara masyarakat hukum bisa itu, lebih percaya lagi Ya. gitu ya. ini kami yakin kedepannya akan lebih baik Pak, karena ini kan baru saja ini ibaratnya ya masih penyesuaian istilahnya. Ya. Makanya di undang-undang KUHP baru itu ada penyesuaian juga. Ya. Oke. Begitu Pak. Ya. Oke, terima kasih Mas Yanto. Ya, Nanti Pak. lain kali saya akan mencari Anda Terima lagi. kasih Ya. Mas Argo. Nuhun. Ya, Ya, ya. semangat selalu. Oke, oke, oke. Nah pemirsa, akhirnya saya Argo Pratomo Nugroho undur diri dari ruang handphone dan smart televisi Anda. Argo Pratomo Nugroho terus beritakan Anda yang bijaksanakan. Sampai jumpa.